Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan malam ini firman Tuhan yang akan kita dengar akan berbicara tentang Jumat Agung, siapa yang diagungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, dalam beberapa hari ke depan, orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik yang ada di seluruh belahan dunia ini, mereka akan merayakan satu hari raya yang disebut dengan Jumat Agung. Dan setelah merayakan Jumat Agung, mereka akan melanjutkan dengan merayakan Paskah. Nah, bagi kita yang tidak merayakan Jumat Agung, mungkin ada di antara kita yang sampai sekarang ini masih belum tahu sebetulnya Jumat Agung itu apa. Dan kenapa kita orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, kita tidak merayakan Jumat Agung. Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini, saudara. Kok kita tidak seperti orang-orang Kristen pada umumnya ya, yang sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung. Nah, malam ini saudara, sebelum kita melihat lebih dalam, kenapa kita tidak merayakan Jumat Agung, kita akan melihat dulu sebetulnya apa itu Jumat Agung. Dan siapa yang diagungkan di Jumat Agung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya coba melihat Jumat Agung dari Wikipedia dan dari berbagai sumber, di situ saya menemukan satu penjelasan seperti ini, saudara. Mungkin yang belakang tidak bisa kelihatan, saya coba bacakan. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Hari kematian itu sendiri tidak dicatat jelas di Alkitab. Ada yang menduga jatuh pada hari Rabu, tetapi lebih banyak yang menempatkan pada hari Jumat. Berdasarkan rincian kitab suci mengenai pengadilan Sanhedrin atas Yesus dan analisis ilmiah, peristiwa penyaliban Yesus sangat mungkin terjadi pada hari Jumat dan seterusnya. Nah, di sini saudara, kita abaikan saja dulu soal nama Yesus Kristusnya. Karena yang malam hari ini sedang kita soroti itu bukan soal nama Yesus Kristusnya. Tetapi yang malam hari ini akan kita soroti itu inti dari peringatan Jumat Agungnya. Dan kenapa kita orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh tidak ikut merayakan Jumat Agung? Nah, kalau kita melihat di sini saudara, ini ada penjelasan Jumat Agung dikatakan adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota, dan berdasarkan rincian kitab suci, berdasarkan analisis ilmiah, peristiwa penyaliban itu sangat mungkin terjadi pada hari Jumat. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ini sudah tidak sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu tidak pernah mencatat seperti ini tentang kematian Yesua. Nah, tidak sesuainya di mana, nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Sekarang sebelum kita lanjutkan, kita coba lihat sumber kedua yang menjelaskan soal Jumat Agung. Ini yang pertama dari Wikipedia. Lalu yang kedua, saya mengambil dari Reformasi. Di situ dikatakan, ini ceritanya artikel setahun yang lalu, saudara, tahun 2023. Pada tanggal 7 April 2023, umat Katolik di seluruh dunia
akan merayakan Jumat Agung, sebuah hari yang memiliki sejarah penting dalam aspek keagamaan umat Kristiani. Lantas apa dan bagaimana Jumat Agung itu? Berikut sejarahnya. Inilah penjelasannya. Jumat Agung adalah hari yang sangat penting dalam agama Kristen, terutama bagi umat Katolik. Hari ini diperingati sebagai hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jumat Agung juga dikenal sebagai Hari Agung atau Jumat Besar dan merupakan bagian dari musim Paskah. Pengertian Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari yang sangat penting bagi umat Kristen karena pada hari ini Yesus Kristus mengalami kematian di kayu salib. Berarti kalau kita mengacu ke artikel ini, juru selamat itu matinya pas hari raya apa ini saudara? Jumat Agung. Hari ini dianggap sebagai hari yang sangat sedih dan penuh duka bagi umat Kristen. Karena Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa umat manusia dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan dua artikel ini saudara, ini sama-sama menjelaskan soal Jumat Agung dengan penjelasan yang saya katakan penjelasannya itu sebetulnya hampir sama. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab suci, dua penjelasan ini sebetulnya sangat tidak sesuai dengan kitab suci. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuainya di mana? Sebelum kita melihat lebih dalam, kita akan lihat dulu yang pertama. Yang harus saya luruskan yang paling dasar di sini saudara. Saya sudah sering meluruskan istilah ini. Cuman ketika saya meluruskan istilah ini, saya tidak menulis dan tidak saya buatkan slide-nya seperti ini. Sehingga mungkin orang bisa lupa saudara dengan penerangan saya. Ini satu istilah yang sederhana, tetapi itu seringkali diucapkan oleh orang Kristen. Bahkan orang percaya Bapa Yahweh itu juga masih ada, saya perhatikan yang masih mengucapkan istilah yang saya katakan sebetulnya istilah pengucapan ini tidak tepat atau bahkan salah kaprah. Yang pertama saudara, istilah kematian Yesus untuk menebus dosa manusia, istilah Yesus mati untuk menebus dosa manusia ini sebetulnya istilah yang keliru, bahkan salah. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu tidak pernah mengadakan penebusan untuk dosa manusia melalui kematian Yesus. Bapak Yahweh itu tidak pernah mengadakan penebusan untuk dosanya manusia melalui kematiannya Yesus. Tapi yang dilakukan Bapak Yahweh melalui kematian Yesus itu apa? Penebusan jiwa. Inilah yang dilakukan Bapak Yahweh dan dikerjakan oleh Yesus. Jadi istilah kematian Yesus untuk menebus dosa manusia ini istilah yang sangat salah. Gitu loh saudara. Jadi yang ditebus Yesus itu jiwa kita, bukan dosa kita. Untuk dosa kita, kematian Yesus itu sifatnya mengampuni, bukan menebus. Bapak, Ibu, Saudara paham sampai di sini? Ya, jadi untuk dosa kita, kematian Yesus itu sifatnya mengampuni. Jadi dengan kata lain begini, Yesus mati untuk menebus jiwa kita dan dosa kita diampuni melalui kematian Yesus. Kalau yang ditebus itu jiwa. Jadi betulkan dulu penyebutannya. Supaya apa saudara? Supaya saudara itu ngerti bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus untuk saudara dan saya itu satu penebusan yang saya katakan sangat berharga. Karena yang ditebus Yesus itu jiwa saudara dan saya. Bahkan kitab suci juga memberitahu kepada kita
Bukan dengan emas dan perak engkau ditebus. Artinya bukan dengan harta benda dunia ini kita ditebus. Tapi dengan darah yang mahal, engkau telah dibeli tunai. Ya, bukan dibeli lunas juga. Karena kalau lunas itu kesannya kayak apa? Nyicil. Memang Yesus nyicil darahnya sak tetes gitu saudara. Tidak. Ketika lambungnya ditusuk pakai tombak, itu darahnya ngocor, bukan satu tetes setetes nyicil itu bukan saudara. Ya. Jadi yang benar Yesua itu membeli kita dengan harga yang tunai dibayar. Jadi betulkan dulu istilahnya supaya kita itu ngerti bahwa penebusan yang dilakukan Yesua untuk saudara dan saya itu penebusan yang sangat berharga. Karena sekali lagi yang ditebus apa kita? Jiwa kita. Sedangkan kalau yang ditebus dosa, dosa itu tidak ada harganya sama sekali. Dosa itu saya sebut sampah. Yang seringkali saya umpamakan dosa itu dengan bangkai tikus. Karena bangkai tikus itu sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada orang yang nemu bangkai tikus terus disimpan di kamarnya. Tak simpanilah kanggo wangi-wangi kamar. Tidak ada saudara. Kenapa orang tidak melakukan itu? Karena bangkai tikus itu tidak ada gunanya. Nah kalau bangkai tikus itu tidak ada gunanya, lalu kalau ini saya perumpamakan sebagai sampah, dosa itu saya umpamakan sebagai sampah dan bangkai tikus. Sekarang coba saudara renungkan. Kalau kematian Yesua itu untuk menebus dosa umat manusia, berarti kan sama halnya atau dengan kata lain sama saja sedang mengatakan apa? Kematian Yesua itu untuk menebus bangkai tikus. Kira-kira menurut saudara sia-sia enggak? Kematian Yesua itu yang hanya untuk menebus bangkai tikus. Sesuatu yang tidak berguna. Pasti akan sia-sia saudara. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan kematian Yesua itu untuk menebus dosa manusia atau untuk menebus dosa saudara, sebetulnya tanpa saudara sadari, saudara itu sedang menyetarakan atau menyamakan diri saudara dengan bangkai tikus gitu loh. Ya kalau saudara sampai salah nyebut Yesua atau juru selamat mati untuk menebus dosa umat manusia, sebetulnya yang mengatakan itu sedang menyetarakan atau menyamakan dirinya dengan bangkai tikus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dosa itu sesuatu yang tidak berguna. Dan sesuatu yang tidak berguna itu bisa saya analogikan dengan sampah atau bangkai tikus. Jadi betulkan dulu soal istilah ini sangat penting saudara. Jangankan untuk istilah ini saudara. Di tempat ini ketika kita sedang memuji-muji Tuhan, setiap kata demi kata puji-pujian yang ada di tempat ini itu pasti akan dibetulkan dan disesuaikan dengan kata-katanya. Karena apa? Karena jangan sampai kita itu ketika memuji Tuhan, kita salah ngomong saudara. Ya jangan sampai kita itu asal begitu saja. Kita mesti ingat, lagu-lagu pujian rohani itu banyak diciptakan bukan dari kalangan orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Tapi itu dulu sudah ada sejak kita masih Kristen saudara. Maka seringkali kalau kita perhatikan dalam kekristenan itu kurang teliti, kurang jeli menempatkan kata-katanya. Yang satu diantaranya seperti ini. Kan saudara pasti pernah mendengar satu puji-pujian, lagu rohani, yang ada kata-katanya menebus dosa umat manusia. Kalau tidak salah itu lagu zaman dulu, lagunya Julius Sitanggang gitu loh. Saudara ingat tidak sama Julius Sitanggang? Itu lagu zaman dulu itu sudah kuno itu saudara.
Itu kalau tidak salah ada lagunya yang ada kata-katanya menebus dosa umat manusia. Nah itu keliru, ini mesti yang kita luruskan satu persatu di tempat ini. Jadi saudara yang baru di tempat ini, mungkin ketika nyanyi di sini, saudara lihat kata-katanya, loh kok enggak sama ya dengan yang aku nyanyikan di gereja lamaku. Ya karena di tempat ini dibetulkan, disesuaikan dengan kata-katanya. Bahkan saya sempat memberitahu kepada pemimpin pujian, kalau kita pas memuji Tuhan, lalu ada kata-kata sujud di altarnya. Nah sikap kita harusnya apa? Yang benar apa kalau ngomongnya sujud? Sikap ya sujud. Tapi kalau berdiri saya suruh ganti. Kalau kamu berdiri tidak sedang duduk, tidak sedang sujud, ya ganti. Berdiri di altarnya. Jangan kita seringkali ngomong apa? Yang penting hatiku bersujud. Hati bersujud itu terus piye? Itu kan jelas gitu loh. Sujud di altarnya artinya kita itu ada dalam sikap bersujud betul-betul. Ini bukan hanya sekedar kiasan, tetapi juga makna yang sesungguhnya. Saya suruh ganti. Ganti kalau pas posisinya berdiri ya katakan berdiri di altarnya. Kalau pas duduk, ya duduk di altarnya. Itu tidak salah. Justru itu yang benar saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kalau saudara masih mengatakan kematian Yesua itu untuk menebus dosa manusia, itu sebetulnya saudara sedang menyetarakan atau menyamakan diri saudara dengan bangkai tikus yang tidak ada harganya. Sedangkan kita ditebus Yesua itu karena Yesua melihat kalau saudara dan saya itu sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Nah karena saudara dan saya itu dilihat Bapa Yahweh sangat berharga, maka jiwa kita itu ditebus melalui kematian Yesua. Jadi sekali lagi yang ditebus yang benar apa? Jiwa kita. Kemudian yang kedua, yang harus saya luruskan juga. Jumat Agung bukan berasal dari tradisi Yahudi kuno. Tadi kan dikatakan seperti ini saudara. Ya jadi saya perlu meluruskan bahwa Jumat Agung itu bukan berasal dari tradisi Yahudi kuno yang merayakan Paskah sebagai peringatan pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan kitab suci juga tidak pernah menulis kematian Yesua diperingati dengan Jumat Agung, tidak pernah. Tapi kematian Yesua diperingati dengan perayaan Pesah atau Paskah. Di sini saudara yang harus saya luruskan adalah bahwa orang-orang Yahudi itu tidak pernah merayakan Jumat Agung. Ya, saudara dengarkan baik-baik. Orang Yahudi tidak pernah merayakan Jumat Agung. Nah, kalau orang Yahudi tidak pernah merayakan Jumat Agung, terus ini dari mana? Kok dikatakan Jumat Agung berasal dari tradisi Yahudi kuno? Orang Yahudi itu tidak pernah merayakan yang namanya Good Friday. Orang Yahudi tidak pernah merayakan yang namanya Jumat Agung. Dan orang Yahudi itu memang merayakan Pesah atau Paskah untuk memperingati pembebasan dari Mesir juga. Kalau itu memang betul. Ya kan dikatakan bahwa Jumat Agung itu berasal dari tradisi Yahudi kuno yang merayakan Paskah sebagai peringatan pembebasan mereka atau orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah kalau ini memang betul, artinya orang-orang Israel itu juga memperingati Paskah untuk memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, yaitu memperingati 4 tahapan keselamatan. Dan seperti apa 4 tahapan keselamatan yang diperingati oleh orang-orang Yahudi pada saat perayaan Pesah,
itu selalu saya ucapkan, saya jelaskan sebelum kita itu makan roti tidak beragi dan minum anggur pada saat perjamuan roti tidak beragi. Yang kita lakukan setahun sekali. Jadi kalau saudara ingat, sekarang setelah kita menerima roti tidak beragi dan kita menerima anggur asli dari perasan buah anggur, sebelum kita makan dan minum, sekarang kita menerimanya tidak hanya satu roti dan satu anggur, tapi kita menerima berapa? 4 roti tidak beragi dan 4 anggur. Nah, 4 roti tidak beragi dan 4 anggur, inilah 4 tahapan keselamatan yang diperingati oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel pada saat mereka memperingati atau merayakan Pesah atau Paskah. Nah, tetapi saudara, intinya Pesah yang diperingati orang-orang Yahudi, kalau intinya Pesah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut. Yang melewati apa? Yang melewati rumahnya orang-orang Israel yang di setiap kusen pintunya itu ada tanda darahnya. Ini kalau inti peringatannya. Tetapi ketika mereka memperingati Pesah, mereka juga memperingati 4 tahapan keselamatan sebagai ungkapan rasa syukur mereka karena Bapak Yahweh sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Jadi nanti sebentar lagi saudara, pada tanggal 21 April jam 6:30 sore, kita akan bersama-sama merayakan Pesah dan Hamatsah atau Paskah dan roti tidak beragi sebagai hari raya yang pertama dan kedua yang harus kita rayakan dari 7 hari raya. Nah, nanti sebentar lagi ketika kita merayakan Pesah dan Hamatsah, kita akan dikasih 4 roti dan 4 anggur. Dan itulah simbol tahapan keselamatan yang disyukuri oleh orang-orang Israel. Tetapi intinya saudara, Pesah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut yang melewati rumah-rumahnya orang-orang Israel yang di kusen pintunya itu ada tanda darahnya. Pesah atau Paskah itu juga berarti Passover yang artinya lewat atau melewati. Tapi Passover itu juga bisa berarti mengabaikan. Waktu itu saudara, darah yang dipakai untuk menandai rumahnya orang-orang Israel adalah darah binatang anak domba. Dan darah yang dipakai untuk menandai rumahnya orang-orang Israel yang adalah darah binatang ini sebetulnya sedang berbicara tentang penebusan melalui darah. Artinya apa? Artinya orang-orang Israel yang di kusen pintu rumahnya itu ada tanda darahnya. Maka ketika malaikat maut itu melihat ada tanda darah di kusen pintu rumahnya orang Israel, maka malaikat maut itu akan mengabaikan anak sulungnya orang-orang Israel. Dan malaikat maut tidak akan membantai anak-anak sulungnya orang Israel. Jadi akan diabaikan. Begitu malaikat mautnya Bapak Yahweh itu lewat di rumah-rumah orang Israel dan Mesir, yang membedakan itu nanti yang rumahnya orang Israel itu ada tanda darahnya di 3 titik begitu saudara, 3 titik kusen, kanan, kiri, atas. Nah, begitu malaikat maut lewat dan melihat itu, maka anak sulungnya orang Israel itu akan diabaikan, dibiarkan dan tidak dibunuh oleh malaikat Bapak Yahweh. Nah, tetapi saudara, setelah Yesua muncul, darah yang dipakai untuk menebus jiwa manusia sekarang bukanlah darah binatang lagi, tapi darah yang dipakai oleh Yesua untuk menebus jiwa manusia adalah darahnya Yesua sendiri. Maka Yesua itu
disebut dengan Seha Elohim, yang artinya anak domba Elohim. Jadi yang kedua, saya perlu meluruskan, Jumat Agung itu bukan tradisi orang Yahudi kuno. Karena orang Yahudi itu tidak kenal apa itu Jumat Agung, itu tidak kenal. Ya, sekali lagi, Jumat Agung itu bukan berasal dari tradisi orang Yahudi kuno. Karena orang Yahudi tidak kenal Jumat Agung. Yang mereka kenal apa? Pesah atau 7 hari raya. Itulah yang mereka kenal. Mereka tidak tahu Jumat Agung itu apa. Mereka tidak tahu, saudara. Ya. Dan Jumat Agung itu bukan hari raya buatan Yahweh, bukan buatan Tuhan. Tapi Jumat Agung itu sebetulnya cuman hari raya buatannya siapa ini? Manusia. Nah, kalau buatannya manusia ya tidak perlu kita lakukan. Gitu loh. Jumat Agung itu sebetulnya cuman titah atau perintahnya manusia. Dan kalau itu titah atau perintahnya manusia, ya tidak perlu kita lakukan. Karena yang memerintahkan bukan Tuhan. Apalagi esensi atau inti peringatannya keliru dan salah besar. Bahkan tidak sesuai dengan kitab suci, saudara-saudara sekalian. Gitu loh. Inti atau esensinya yang keliru di mana? Kematian Yesus seharusnya diperingati dengan Pesah, tapi justru diganti dengan Jumat Agung. Itu salahnya di situ. Lalu Pesah yang seharusnya untuk memperingati kematian Yesus justru dipakai untuk memperingati kebangkitannya Yesus. Nah, itu kelirunya di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebetulnya ketika orang itu mengaitkan Jumat Agung dengan kematian Yesus, orang atau kita itu sebetulnya sedang membicarakan tentang Tuhan. Ya, jadi sebetulnya ketika orang itu mengaitkan antara Jumat Agung dengan kematian Yesus, tanpa orang sadari, itu kan sebetulnya kita itu sedang membicarakan tentang Tuhan. Nah, seharusnya kalau kita membicarakan tentang Tuhan, dasarnya yang dipakai itu juga harus dari Tuhan. Dasarnya seharusnya dari kitab suci, bukan dari perintahnya manusia seperti ini, gitu loh. Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang Jumat Agung, katakanlah, kan Jumat Agung itu ada, bukan ditujukan untuk memperingati manusia awam manapun. Ya, Jumat Agung itu bukan ditujukan untuk memperingati manusia awam manapun. Bukan Jumat Agung itu dibuat untuk memperingati seorang presiden. Bukan. Jumat Agung itu juga tidak dibuat untuk memperingati seorang perdana menteri atau seorang yang punya jabatan tinggi apapun di dunia ini. Jumat Agung itu orang Kristen buat tujuannya satu, untuk memperingati siapa? Tuhan, gitu loh. Ya, untuk memperingati Tuhan. Jadi dalam hal ini saya sedang mengatakan begini. Kalau orang itu sedang berbicara tentang Jumat Agung dan itu dikaitkan dengan kematian Yesus, itu kan sebetulnya orang itu sedang membicarakan tentang Tuhan. Nah, kalau kita itu sedang membicarakan tentang Tuhan, ya dasarnya juga harus dari Tuhan. Dasarnya harus dari kitab suci. Dasarnya jangan titah atau perintahnya manusia. Jangan, saudara-saudara sekalian. Jangan kita ngomong soal Tuhan, tapi dasarnya perintah manusia. Sampai kapanpun tidak akan nyambung. Karena pikiran manusia itu sangat terbatas. Kalau tidak dengan hikmat Bapa Yahweh, manusia itu tidak akan pernah bisa menyelami pikirannya Tuhan. Itu tidak bisa. Manusia itu tidak akan pernah bisa menyelami kedalamannya Bapa Yahweh seperti apa. Tidak akan pernah kalau tidak dikasih yang namanya apa? Hikmat sama Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara yang mendengarkan firman ini dari mana saja, saya hanya ingin memberitahu, ketika saudara
bicara tentang Jumat Agung, yang arahnya itu sedang membicarakan Tuhan, ya dasarnya harus dari Tuhan. Jangan dasarnya dari manusia. Dasarnya harus dari kitab suci, bukan apa kata manusia. Kalau dasarnya perintahnya manusia, sampai kapanpun tidak akan nyambung. Jumat Agung, sekali lagi, itu bukan perintahnya Tuhan, tapi perintahnya manusia. Nah, kalau cuman perintahnya manusia, tidak perlu sebetulnya kita lakukan, tidak apa-apa. Dan saudara tidak akan berdosa. Tapi kalau saudara tidak merayakan 7 hari raya, saudara justru akan kesalahan di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapak Yahweh kita justru akan kesalahan. Karena apa? Hari raya yang benar justru tidak kita rayakan, tapi hari raya yang salah justru dirayakan. Nah, ini justru akan membuat orang itu kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, jadi sebetulnya saudara, ketika orang itu bermaksud mengagungkan kematian juru selamat melalui hari Jumat Agung, sebetulnya di situ itu tidak ada yang sedang diagungkan sama sekali. Saudara ingat tadi di depan temanya apa? Jumat Agung, siapa yang diagungkan? Nah, ini jadi satu pertanyaan. Kok sampai hari rayanya itu disebut Jumat Agung? Memang ada siapa yang diagungkan di hari raya Jumat Agung itu? Nah, sekarang terjawab sudah. Bahwa sebetulnya ketika orang bermaksud mengagungkan kematian juru selamat melalui hari Jumat Agung, sebetulnya di situ itu tidak ada yang sedang diagungkan sama sekali. Tidak ada sosok siapapun yang sedang diagungkan. Karena apa? Karena kematian Yesua atau kematian juru selamat tidak pernah ditulis di dalam kitab suci diagungkan di hari Jumat Agung, tidak ada. Ya, kematian Yesua tidak pernah dicatat di dalam kitab suci sekalipun diagungkan lewat perayaan hari Jumat Agung, itu tidak ada. Tapi kematian Yesua diagungkannya kapan ini? Atau diperingati melalui perayaan Pesah atau Paskah. Jadi kematian Yesua itu diperingatinya atau diagungkannya melalui perayaan Pesah atau Paskah. Nah, kalau orang mengagungkan Pesah atau Paskah sebagai peringatan kematian Yesua, baru di situ akan ditemukan sosok yang sedang diagungkan gitu loh. Jadi ketika ditanya Pesah, kalau pertanyaannya atau temanya diganti, Pesah atau Paskah, siapa yang diagungkan? Ketemu sekarang, yang diagungkan siapa? Yesua atau kematiannya Yesua. Ini yang kedua. Lalu berikutnya, yang harus saya luruskan juga seputar hari Jumat Agung. Kematian Yesua saat itu, perhatikan kata saat itu, jatuh pada hari Rabu sore, bukan hari Jumat. Ya, tadi Wikipedia kan menjelaskan, ada yang menduga kematian Yesua itu hari Rabu, tapi lebih banyak atau banyak yang menduga jatuhnya hari Jumat. Lalu mereka juga mengatakan apa? Menurut analisis kitab suci, dasar ilmiah, maka lebih condong kematian Yesua itu kapan? Hari Jumat. Tetapi saya harus luruskan bahwa kematian Yesua saat itu jatuhnya hari Rabu sore, bukan hari Jumat. Karena apa? Karena kalau Yesua wafatnya hari Jumat, ini tidak akan menggenapi nubuatan kitab suci yang dikatakan anak manusia akan ada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba kita buka 2 kitabnya. Yang pertama kitab Matius pasal 12 ayat 40.
Yang kedua, Lukas 24 ayat yang ke-7. Matius 12:40 di situ dikatakan, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi berapa hari itu? 3 hari dan 3 malam juga. Lalu satu lagi kita buka Lukas 24 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, seraya berkata, sudah seharusnya Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga. Kalau Yesua itu wafatnya hari Jumat, ini tidak 3 hari 3 malam saudara, tapi berapa? Hanya 2 hari 1 malam. Tapi masalahnya Yesua itu dinubuatkan akan ada di dalam perut bumi atau di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Kalau matinya Jumat, saudara coba hitung bangkitnya kan ketahuan bangkitnya Minggu pagi atau rison pagi. Berarti dari Jumat ke rison pagi, Jumat ke Sabtu 1 hari. Sabtu ke Minggu 2 hari. Tapi malamnya hanya melewati berapa? 1 malam. Kalau matinya Jumat, ketemunya cuman 2 hari 1 malam. Hari Sabtu sama Minggu. Tapi malamnya cuman ketemu 1 malam. Tapi masalahnya kitab suci menubuatkan apa? Melalui Yunus yang ditelan oleh ikan hidup-hidup. Yunus ada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan kitab Matius tadi memberitahu apa? Sama seperti Yunus yang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula lah Anak Manusia akan ada di perut bumi selama 3 hari dan 3 malam juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau wafatnya Jumat, ketemunya cuma 2 hari 1 malam. Maka yang benar, matinya Yesua itu kapan? Rabu sore. Sekarang coba kita hitung. Benar enggak kalau Rabu sore itu ketemunya 3 hari 3 malam? Dari Rabu sore setelah jam ke-9. Jam ke-9 itu bukan jam 9, saudara ya. Jam ke-9 itu jam 3 sore. Karena apa? Pergantian harinya itu setiap jam 6 perhitungannya. Jadi jam ke-9-nya itu jam 3 sore. Setelah jam ke-9 Yesua itu wafat atau mati. Dari Rabu sore 24 jamnya ketemu hari apa? Kamis. Lalu dari hari Kamis ini baru 1 hari 1 malam ya. Lalu dari hari Kamis 24 jam kemudian ketemu hari Jumat. Ini 2 hari 2 malam. Lalu dari hari Jumat ke hari Sabtu ketemu 3 hari 3 malam. Dan setelah hari Sabat lewat, Yesua bangkit. Lalu konangannya kapan? Ketahuannya rison pagi gitu loh. Tapi bangkitnya benar enggak pas rison itu? Benar, karena apa? Setelah lewat Sabat, setelah lewat jam 6 lebih saat itu, hari itu sudah berganti. Pergantian hari bukan jam 12, tapi jam berapa? Jam 6 sore, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi begitu setelah lewat Sabat, Yesua itu bangkit dari kematiannya. Dan Yesua tidak juga bangkit pas perayaan, pas hari Sabat, itu tidak. Karena apa? Bapak Yahweh itu sudah mendesain sedemikian rupa supaya termasuk kematiannya Yesua itu juga menghormati hari Sabat. Ya, menghormati hari Sabat pada saat matinya juga sebelum Sabat. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, loh, nek matine Rabu sore, lalu tadi dikatakan sebelum Sabat. Loh bukannya Sabat itu Jumat sore sampai Sabtu sore.
Nah, terus pertanyaannya, itu Sabat apa? Nah, kita mesti ingat, Sabat itu tidak hanya ada satu macam. Sabat itu ada dua macam. Yang pertama Sabat mingguan seperti hari ini. Yang kedua itu Sabat gadol atau Sabat tahunan atau Sabat besar. Nah, Sabat besar itu apa? Pesah, terus namanya apa? Hari raya 50 hari itu apa? Syafuot dan Sukot. Itulah Sabat gadol atau Sabat besar atau disebut juga dengan Sabat tahunan. Jadi sebelum Yesua mati, Yesua itu matinya sebelum Sabat gadol, yaitu sebelum perayaan Pesah. Yesua itu mati, saudara-saudara sekalian. Lalu dihitung 3 hari 3 malam, Yesua juga bangkitnya setelah Sabat juga, yaitu pada hari Rison. Tapi ketahuannya kapan? Rison pagi atau hari Minggu pagi. Jadi Rison yang disebutkan kitab suci hari pertama, Minggu itu sebetulnya hari pertama. Tapi oleh Yunani, Minggu itu sudah dirubah jadi hari ke-7 alias jadi hari Sabat. Jadi Sabatnya Yunani itu hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi kita mesti ngerti ini, saudara. Ya, kenapa kita tidak merayakan Jumat Agung? Karena secara perhitungan hari, kalau Jumat Agung itu untuk memperingati kematian Yesua, ini sudah tidak tepat gitu loh. Karena jatuhnya pas hari Jumat. Tetapi karena kalender Ibrani itu mengikuti pola perputaran bulan, maka tanggalnya atau harinya akan berubah-ubah. Tetapi bulannya akan tetap dikunci di bulan yang sama. Pesah itu dirayakan setiap bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu selalu ada di rentang pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April. Itulah satu bulannya, saudara. Itulah bulan Nisan. Bulannya akan tetap di situ di pertengahan Maret sampai pertengahan April, tapi tanggalnya itu akan berubah-ubah. Kalau kita lihat 1 atau 2 tahun yang lalu, Pesah Ibrani itu sama tanggalnya dengan Pesah Yunani. Jatuhnya juga pas hari Jumat, gitu loh. Nah, karena apa? Ini kan berputar terus. Tapi kalau Idul Fitri, enggak bisa. Di bulan yang sama enggak bisa. Jadi tanggalnya itu maju terus gitu. Ini sekarang tahun ini kapan lebarannya? April. Kalau yang tahun lalu? Mei. Ya, jadi kan tanggalnya maju terus. Tapi kalau penanggalan Ibrani, bulannya itu akan tetap. Karena pas setiap 4 tahun sekali, kalender Ibrani itu ada satu bulan yang mengunci, namanya bulan Adar. Setiap 4 tahun sekali itu ada bulan Adar kedua, saudara-saudara sekalian. Nah, itulah yang mengunci pergerakan bulan, sehingga hari raya itu tetap di bulannya, di tracknya masing-masing. Nisan di Indonesia selalu jatuhnya pertengahan Maret sampai pertengahan April. Sukot, terus apa namanya? Sing kelima itu apa? Yom Teruah. Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukot itu selalu ada di bulan Tisri, yang kalau di Indonesia itu pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Ini tidak akan maju ke bulan November atau tidak akan maju ke pertengahan Agustus September. Itu tidak akan. Karena seperti kalau di Indonesia itu 4 tahun sekali ada yang namanya apa jenenge nek ngarani kabisat, gitu loh. Nah, kalender atau almanak Ibrani itu juga begitu. 4 tahun sekali itu bulan Adarnya itu ada 2 kali. Bulan Adarnya terjadi 2 kali, Adar A dan Adar B, atau Adar 1 dan Adar 2. Itulah yang mengunci pergerakannya. Sehingga
sekalipun tanggalnya berubah, tetapi bulannya tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita sudah ngerti, saudara. Ya, jadi kalau kita ditanya, buktinya apa? Juru selamat itu disalibnya bukan hari Jumat, matinya bukan hari Jumat. Kita sudah bisa ngitung. Matinya itu hari Rabu sore setelah jam ke-9. Yesua wafat atau mati. Dihitung 3 hari 3 malam ketemu pas. Bangkitnya hari Rison. Ingat, setelah Sabat, setelah Sabtu lewat jam 6 sore, itu sudah masuk hari apa? Rison. Gitu loh. Cuman Miriam dan orang-orang lainnya baru ngonangi Yesua, kuburnya kosong, Rison pagi gitu loh. Jadi di antara pokok jam 6 ke atas itulah Yesua itu bangkit dari kematiannya. Nah, ini soal waktu kematian Yesua, saudara. Jadi sekarang kita ngerti, kematian Yesua atau kematian Juru Selamat itu bukan diperingati dengan Jumat Agung, tapi diperingati dengan hari raya Pesah atau Paskah. Jadi, kalau Pesah atau Paskah untuk memperingati kematian Yesua atau kematian Juru Selamat, berarti Pesah atau Paskah jangan lagi dipakai untuk memperingati kebangkitannya Yesua atau kebangkitannya Juru Selamat. Jangan. Karena sekarang kita sudah dikasih tahu. Saya mesti memberitahu ini karena apa? Sampai hari ini kekristenan masih merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitannya Juru Selamat. Oke lah, saya tidak sebut nama Yesua atau Yesus. Saya di tengah-tengah. Saya pakai istilah Juru Selamat. Saya mesti luruskan ini karena kekristenan itu masih pakai Paskah atau Pesah untuk memperingati kebangkitannya Juru Selamat. Habis itu cara memperingatinya keliru lagi. Nyari apa? Telur Paskah. Gitu loh. Padahal telur Paskah itu siapa? Telur Paskah itu sebetulnya telurnya Dewi Asitoret, Dewi kesuburan. Lah Dewi atau dewa lah setan, saudara. Berhala. Tapi anehnya ini diadopsi, dibawa masuk dalam kekristenan. Dan ke anak-anak sekolah minggu diajari, ayo anak-anak kita nyari telur Paskah. Sejak kapan Paskah ada telurnya segala? Sejak kapan Paskah ada kelinci? Gitu loh. Tidak ada, saudara. Pesah atau Paskah yang benar itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kelinci dan telur Paskah. Telur Paskah itu kan ceritanya Dewi Asitoret itu turun ke dunia dalam bentuk telur. Terus telurnya pecah, retak, pecah, netes, keluar Dewi Asitoret. Nah, sedangkan kita sudah diberitahu sama kitab suci. Sebab ilah bangsa-bangsa adalah berhala, dan berhala itu setan. Jadi jangan, saudara, orang-orang Kristen dan Katolik di luaran sana yang mendengarkan firman ini, jangan saudara lakukan lagi, karena telur Paskah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pesah. Dan kalau sekarang sudah ngerti bahwa Paskah itu untuk memperingati kematian Yesua, dan ini yang sesuai dengan kitab suci, atau untuk memperingati kematiannya Juru Selamat, berarti mulai sekarang Paskah jangan lagi dipakai untuk memperingati kebangkitannya Juru Selamat. Karena kebangkitannya Juru Selamat itu ada hari rayanya sendiri yang namanya Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung, yang artinya Yesua adalah yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Saudara-saudara sekalian, sulung itu kan artinya pertama. Anak sulung berarti anak yang keberapa? Anak pertama. Lah kalau hari raya buah sulung itu juga digenapi Yesua. Karena Yesua tidak keluar dari garis 7 hari raya. Pesah digenapi dengan kematiannya. Roti tidak beragi digenapi dengan Yesua. Itu menjadi pribadi yang tidak beragi.
Artinya segala pengajaran yang keluar dari mulut Yesua itu tidak ada ragi hikmat manusianya, tidak ada. Karena apa? Yesua bukan manusia. Wujudnya saja yang manusia, tapi Yesua bukan manusia. Dia 100% roh, 100% Elohim. Wujudnya saja yang manusia, saudara-saudara sekalian. Lalu Yom Habikurim atau hari raya roti tidak beragi, atau Yom Habikurim atau hari raya buah sulung juga digenapi Yesua dengan apa? Yesua itu menjadi yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematian. Nah, mungkin saudara sampai di sini mengatakan, loh Pak, bukannya Lazarus itu juga bangkit dari kematian? Yang membangkitkan Lazarus siapa? Yesua, saudara-saudara sekalian. Tapi yang pertama bangkit siapa? Yesua, gitu loh. Maka Yesua yang pertama bangkit bisa membangkitkan Lazarus atau Lazarus juga. Sulung itu kan artinya pertama. Jadi inilah yang benar dan inilah yang sesuai dengan kitab suci, bahwa Pesah atau Paskah itu untuk memperingati kematian Yesua, sedangkan kebangkitannya Yesua diperingati pakai satu hari raya Ibrani juga yang namanya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung, karena Yesua itu yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun saudara berada, saudara yang merayakan Jumat Agung sebagai peringatan kematian Juru Selamat, saya harus mengatakan bahwa sebetulnya di situ, di peringatan Jumat Agung yang sebentar lagi akan saudara rayakan, di situ itu tidak ada pribadinya sama sekali yang sedang saudara agungkan, tidak ada. Gitu loh. Saya harus mengatakan, saudara mesti jeli dengan kata-kata Jumat Agung. Adanya dikasih kata Jumat Agung atau disebut hari Jumat Agung, itu karena di hari Jumat itu ada yang sedang diagungkan, gitu loh. Nah, harusnya saudara jeli dan bertanya, yang diagungkan di hari Jumat Agung itu siapa? Nah, itu saudara cari di dalam kitab suci, ada atau tidak yang diagungkan pas hari Jumat Agung. Nah, ternyata hari ini kita sudah mendengar pas Jumat Agung itu ternyata tidak ada pribadinya siapapun yang diagungkan. Karena maksudnya orang Kristen dan Katolik mengagungkan kematian Juru Selamat, tapi ternyata kematian Juru Selamat tidak diperingati melalui hari Jumat Agung. Nah, kalau tidak diperingati melalui hari Jumat Agung, berarti ada yang diagungkan atau tidak di Jumat Agung itu? Tidak ada pribadinya sama sekali. Nah, kalau tidak ada pribadinya sama sekali, ya sudah. Pesah atau Paskah jangan lagi dipakai untuk memperingati kebangkitan Yesua. Dan jangan juga merayakan Jumat Agung lagi. Tidak perlu. Karena Jumat Agung itu sebetulnya cuma hari raya buatannya manusia. Rayakanlah hari raya yang benar, yang sesuai dengan kitab suci. Rayakanlah hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh saja, yaitu 7 hari raya di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-44. Rayakan saja. Wong kita itu sudah dikasih petunjuk hari raya apa yang harus kita rayakan. Itu sudah dikasih petunjuk, jumlahnya itu ada 7 hari raya. Gitu loh. Yang pertama Pesah atau Paskah, yang kedua roti tidak beragi atau hamatsah, yang ketiga buah sulung atau habikurim, yang keempat syafuot atau pentakosta, yang kelima peniupan nafiri atau yom teruah, yang keenam hari raya pendamaian atau yom kippur, dan yang ketujuh ditutup dengan Sukot. Dan pas Sukot itulah atau di pertengahan September atau Oktober Yesua itu lahir.
bukan pas Natal 25 Desember. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, dimanapun saudara mendengarkan firman ini, rayakanlah hari yang benar, hari raya yang benar, yang sesuai dengan kitab suci, yaitu 7 hari raya. Dan saya percaya, ketika hari raya yang benar, yang saudara rayakan, saudara boleh buktikan, di situ saudara itu akan semakin melihat rahasia-rahasia besar yang akan disingkapkan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara merayakannya hari raya yang benar, nanti saudara boleh buktikan ucapan saya ini. Saudara akan melihat rahasia-rahasia yang besar yang akan disingkapkan oleh Tuhan. Juga saudara yang ada di tempat ini, kalau saudara sudah merayakan 7 hari raya yang benar, jangan ditambah-tambahi lagi. Saya sudah merayakan 7 hari raya, tapi nanti Desember waya Natalan, teko Natalan. Nah ini ngawur. Gitu loh. Tidak ada artinya mentah lagi 7 hari raya yang saudara lakukan. Karena apa? Natal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Juru Selamat, itu sebetulnya pembeloan kebenaran. Yang lahir pada tanggal 25 Desember itu sebetulnya bukan Juru Selamat tapi setan gitu loh. Yang namanya Amon-Ra atau dewa matahari. Dan masih banyak dewa-dewa lainnya yang juga lahir pas 25 Desember. Dan 25 Desember dijadikan hari kelahirannya Yesua, itu sebetulnya hanya untuk balas jasanya Konstantin yang merasa ada jasanya orang Kristen. Karena pada saat dia perang salib, waktu itu dia melihat tanda di langit, awan itu membentuk seperti salib. Sekalipun setelah diselidiki ternyata awannya itu bukan membentuk salib yang begini, tapi membentuk salib yang disebut dengan Kruk Angsanta. Dan saat itu di waktu yang bersamaan Konstantin itu juga mendengar katanya suara yang audible. Dia mendengar satu suara, kalau engkau memakai tanda ini, maka engkau akan menang. Singkat ceritanya, perisainya tentaranya dikasih tanda salib semua. Dan singkat ceritanya juga, Konstantin menang, saudara. Maka sebagai balas jasanya, hari peringatan lahirnya dewanya Konstantin diizinkan dipakai untuk memperingati kelahirannya Yesua. Tapi apakah itu hari kelahirannya Yesua? Bukan. Itu hari kelahirannya setan-setan itu, saudara. Termasuk setan alas ono ning kono kuwi. Jadi jangan malah saudara, kalau sudah merayakan 7 hari raya masih datang ke Natalan. Jangan juga, hati-hati ya. Ini sebentar lagi mau Paskah. Tapi yang bukan Paskah pola Ibrani, tapi Paskah yang pola Yunani. Itu juga sebentar lagi akan dirayakan. Kapan itu? Kalau tidak salah tanggal berapa ya? 29 atau 27 itu. Itu Paskah pola Yunani. Jangan nanti saudara diundang Paskah datang. Ya ora apa-apa toh, toleransi. Saya sudah sering kali memberitahu, hati-hati sama si tole ini, saudara. Ya, si toleransi ini bahaya loh. Berapa banyak anak Bapak Yahweh yang juga jatuh gara-gara si tole ini, saudara. Gara-gara si toleransi ini. Ya, enggak apa-apa. Hidup bermasyarakat itu harus toleransi, loh betul. Kita mesti toleransi tenggang rasa. Tapi untuk iman jangan sekali-sekali toleransi. Bahaya. Nanti cilakannya juga ikut-ikutan apa? Nyari telur Paskah. Golek setan. Ayo. Ya kan? Bagaimana? Loh ada loh orang yang sudah percaya Bapak Yahweh seperti itu. Bahkan saya dikirimi screenshot statusnya sama orang. Orang ini sudah percaya Bapak Yahweh dengan bangkanya dapat telur Paskah. Lain tuh setan kok bangga. Terus diupload ke status, diupload ke Facebook. Ya toh, dapat setan kok bangga. Telur Paskah itu Dewi Asitoret, gitu loh. Dewi atau dewanya bangsa pagan, bangsa penyembah berhala.
Dan jangan juga saya ingatkan, karena waktunya sudah dekat mau masuk perayaan Paskah pola Yunani. Kalau saudara dikirimi ucapan Happy Easter, jangan dibalas apapun. Ya, karena Happy Easter, Easter itu ya dari kata asitoret. Easter tidak ada kaitannya sama Pesah. Kalau mau mengucapkan nanti pas tanggal 21 lewat jam 6 sore, saudara mengucapkan Hak Syameah Yom Pesah Wehamatsah, yang artinya selamat bersukacita merayakan Pesah dan roti tidak beragi. Itu ucapan yang benar. Ya, jangan saudara dikirimi Happy Easter dibalas Happy Easter juga ya. Loh, ini gimana? Kalau saudara belum ngerti kebenaran, ya itu wajar. Tetapi masalahnya saudara di sini itu sudah ngerti kebenaran. Jangan saudara ikut-ikutan membalas. Terus gimana Pak? Kalau saya dikasih ucapan selamat Paskah, pas di perayaan Paskah yang tidak sesuai kitab suci. Saudara jelaskan ya, bahwa sekarang aku ini sudah tidak merayakan Paskah yang tanggal ini. Karena Paskah yang tanggal 29 Maret ini tidak sesuai kitab suci. Saya jadi ingat sama orang saksi Yehova yang datang kemarin saudara. Saya mengundang Pak, nanti tanggal 29 Bapak bisa hadir ke tempat kami untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Loh itu tanggal 29 hari apa? Saya sudah bingung dulu. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi ngundang saya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Gitu loh. Kan bingung ini saudara. Loh itu tanggalnya kok tanggal 29, itu tanggal dari mana? Ya itu tanggalnya kami mengacu ke orang-orang Yahudi Pak. Terus saya jawab, kalau orang Yahudi, tolong ambilkan kalender. Saya tunjukkan. Kalau orang Yahudi, Paskahnya itu tanggal 14 Nisan loh. 14 Nisan kalau di kalender Gregorian, kalender kita, jatuhnya itu mulai tanggal 21 April jam 6 sore ke atas. Jadi kalau ibu merayakan 29 Maret, itu bukan Yahudi punya, itu pola Yunani. Ya masing-masing kan punya anunya ya Pak ya, pendapatnya sendiri-sendiri. Ya tapi pendapat ibu salah. Terus untuk memperingati apa tadi? Kematian Tuhan Yesus. Lah katanya Yesus bagi saksi Yehova apa? Tuhan atau penghulu malaikat? Bingung dia, gelagapan jawabnya. Penghulu malaikat. Lah tadi kok bilangnya Tuhan Yesus? Ya bingung saudara. Jadi bingungi karepe dhewe. Ya karena pengajarannya sudah keliru gitu loh. Dari dasarnya itu keliru, tidak sesuai dengan kitab suci. Mereka bikin pengajaran sendiri. Ternyata setelah saya perhatikan, mereka itu rombongan di atas. Mereka tidak tahu kalau ada CCTV kan. Saya awalnya tidak ngerti. Kok ada satu mobil ngedrop keluar itu kayak mobilnya Dono Kasino Warkop loh. Ya, mobil satu tidak terlalu besar tapi sing metu rak barbar. Lho ki kayak Warkop iki tak batin. Ya toh pernah nonton Warkop film zaman dulu? Mobilnya cuman sedan Daihatsu Charman yang momot paling banter 5 orang sama supirnya. Tapi lawangnya dibuka rak barbar sing metu. Lagi kok kayak Warkop iki gegek rombongan Warkop saya pikir. Jadi keluar mobil itu terus rak barbar. Oh jebulane orang-orang dari saksi Yehova. Mereka terus mencar ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Muter saudara. Lah masuk ke sini salah kandang. Salah masuk kandang. Tapi pada saat mereka mengatakan, kami ingin ngomong-ngomong Pak. Oh iya ngomong-ngomong soal apa? Tentang kehidupan. Wah saya ngerti nih sudah ngomong tentang kehidupan ini mesti dari Jehovah Witness, saksi Yehova. Oh iya mari, sengaja saya bukain pintu saudara. Oh iya mari silakan masuk. Tak lebok sih pokoknya lah. Saya masukkan dulu, saya dudukkan, saya ajak bicara. Akhirnya begitu sudah tidak bisa ngomong, ya sudah Pak, kami pamit, terima kasih sekali, Pak Nino baik sekali. Loh, saya itu baik loh saudara.
Pak Nino baik sekali. Saya pamit ya Pak, kami pamit. Oh iya silahkan. Jadi kenapa mereka kebingungan seperti itu? Karena pada dasarnya pengajaran mereka sendiri keliru, saudara. Tidak dari kitab suci dasarnya, tapi mereka bikin dasar sendiri. Mereka kan juga tidak boleh hormat bendera. Maka anak-anak mereka itu biasanya tidak disekolahkan. Karena kalau disekolahkan, di sekolah setiap Senin ada upacara mesti hormat bendera begini. Wah itu tidak boleh. Terus para istri-istrinya konon katanya itu juga tidak boleh ikut arisan. Itu tidak boleh. Karena tidak boleh ikut kumpul-kumpul saudara. Jadi sekarang kita sudah ngerti hari raya yang benar. Rayakanlah hari raya yang benar saja, ya. Dan nanti saudara boleh buktikan ketika hari raya yang benar yang saudara rayakan. Nanti di situ saudara pasti akan melihat rahasia-rahasia besar yang akan disingkapkan oleh Bapak Yahweh. Amin. Kita mesti akan melihat rahasia yang besar. Karena Bapak Yahweh ketika menyingkapkan rahasianya, itu tidak pernah pakai pola pengajaran lain selain pola Ibrani. Yunani minggir, tidak dipakai. Yunani ininya tidak sampai saudara. Ya pemahamannya tidak sampai. Menyelami tentang rahasianya Tuhan itu tidak pernah sampai. Buktinya apa? Ketika saya tanya seseorang, kenapa sih kita itu tidak boleh khawatir? Jawabannya itu selalu paling banter 3 macam. Yang pertama karena Tuhan Yesus melarang. Yang kedua dengan khawatir tidak menambahi umur kita 1 hasta. Yang ketiga burung di udara saja tidak nanem. Tapi bisa makan. Lah buat apa kita khawatir? Saya katakan itu kan bukan jawaban. Itu kan sing ditulis ning kitab suci mbok comot. Tapi pola Ibrani memberitahu kita, kenapa kita atau Yesua itu tidak boleh khawatir. Karena setelah ditelusuri dari pola Ibrani, ketahuan ternyata kekhawatiran itu menyimpan energi negatif yang besar, yang namanya curse atau kutuk. Sehingga ketika orang itu khawatir, dia itu sebetulnya sedang ngundang apa? Ngundang kutuk masuk dalam kehidupannya. Dan kutuk itulah yang akan menggantikan energinya Tuhan yang namanya pertolongan. Energinya Tuhan yang namanya pertolongan itu disingkirkan keluar dari kehidupan orang itu. Terus yang menggantikan apa tadi? Kutuk, saudara. Itulah kenapa Yesua itu melarang kita itu khawatir. Karena Yesua ngerti. Kekuatan kemampuan kita ngangkat beban itu saya sebut, kamu itu tak kasih kemampuan ngangkat beban itu 200 kilo. Gitu loh. Tapi kalau kamu khawatir, sebetulnya kamu itu sedang mengangkat beban 2 ton. Ya remuk. Gitu loh. Paham saudara ya? Jadi Yesua Bapak Yahweh yang menciptakan kita itu sudah ngerti. Karena dia yang memberikan kapasitas kekuatan kepada kita. Beban hidupmu yang bisa kamu tanggung itu maksimal 200 kilo. Tapi kalau kamu khawatir, beban hidupmu itu tidak hanya 200 kilo, tapi jadi berapa? 2 ton bisa 200 ton yang kamu remuk. Gitu loh. Itulah kenapa Yesua itu melarang kita khawatir. Nah yang seperti ini tidak akan pernah bisa diselami dengan pola pengajaran Yunani. Tidak akan pernah ketemu. Tapi Yesua atau Bapak Yahweh itu hanya menyingkapkan rahasia-rahasianya melalui pola pengajaran Ibrani. Maka karena apa yang kita dengar malam hari ini berkaitan dengan hari raya dan kita sedang berbicara tentang Jumat Agung. Dan sekarang kita ngerti Jumat Agung itu hari raya yang salah dan tidak ada di dalam kitab suci. Ya tidak perlu dirayakan. Rayakanlah hari raya yang benar saja. Supaya Bapak Yahweh itu semakin menyingkapkan rahasia-rahasia yang besar juga. Soal apa rahasia besarnya?
Nanti saudara akan tahu. Yang penting sekarang rayakan dulu hari rayanya yang benar sesuai kitab suci. Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Nanti biarkan Bapak Yahweh itu dengan hikmatnya akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang besar itu kepada saudara dan saya. Amin. Biarkan seiring berjalannya waktu itu akan disingkapkan. Dulu saya ambil contoh lagi begini. Kita dulu begitu ketemu ayat yang dikatakan soal waktu kedatangan anak manusia, tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu kita dicegat pakai ayat begini, ya wes, nek ditanya Tuhanmu datangnya kapan? Oh, enggak tahu. Loh, kenapa enggak tahu? Lah karena kitab suci ngomongnya tidak ada yang tahu. Tapi sekarang begitu kita masuk dalam pola pengajaran Ibrani, momen kapan Yesua akan datang itu kita diberitahu. Momennya itu pas perayaan Yom Teruah. Karena dari 7 hari raya hanya kurang Yom Teruah, hari raya kelima yang belum digenapi oleh Yesua. Gitu loh. Tapi pada perayaan Yom Teruah di tahun Ibrani yang keberapa, itulah yang kita tidak dikasih tahu. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul berjaga-jaga. Kita tidak dikasih tahu tahun Ibrani keberapa pada perayaan Yom Teruah itu Yesua akan datang. Kita tidak dikasih tahu itu supaya kita berjaga-jaga, gitu loh. Karena kalau dikasih tahu tahunnya, orang jaga-jaganya pasti akan mendekati hari kedatangan Yesua. Tak brengsek sih oh isih suwi ya. Ya toh? Tak amburadul dulu karena masih lama. Isih 2 tahun meneh, isih 3 tahun meneh. Yesua akan datang. Masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi Yesua akan datang. Gitu loh. Nah, maka kita tidak dikasih tahu supaya sejak sekarang kita sudah berjaga-jaga. Karena yang dilihat Yesua itu sikap berjaga-jaga ketika sedang tidak terjadi apa-apa. Bukan berjaga-jaga karena sudah ngerti kapan Yesua akan datang. Tidak bisa soal waktu kedatangan Yesua itu dikatakan tahun 2025, 2026, 2027. Loh nanti 5 menit setelah ini Yesua datang bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Tidak bisa, karena Yesus sudah mengatakan apa? Soal waktu kedatangan anak manusia. Anak manusia akan datang di waktu yang tidak kamu duga. Gitu loh. Nah kalau nyebut tahun berarti menduga atau bukan itu? Menduga. Itu. Jadi tidak bisa. Tahunnya kapan, tahun Ibrani kapan Yesua akan datang. Apalagi kalau yang disebutkan tahun Gregorian. Nah ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan firman. Karena apa? Segala sesuatu tentang Yesua, tentang Bapak Yahweh, itu tidak ada kaitannya dengan almanak atau penanggalan Yunani, Gregorian tidak ada. Yesua itu selalu memberitahu tentang momen-momen yang ada di kitab suci. Itu hanya dari almanak penanggalan Ibrani. Karena itu polanya Bapak Yahweh itu pola Ibrani gitu loh. Hanya dikasih tahu melalui almanak penanggalan Ibrani. Dan Yesus sendiri dari mulutnya sudah mengatakan, anak manusia akan datang di waktu yang tidak kamu duga. Jadi tidak bisa diduga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tujuannya itu untuk kita berjaga-jaga. Dan percayalah, ketika hari raya yang benar, yang sesuai dengan kitab Imamat 23 yang saudara rayakan. Saudara dan saya pasti akan melihat penyingkapan-penyingkapan yang semakin hari akan semakin besar disingkapkan di dalam kehidupan iman percaya kita. Soal apa penyingkapannya itu tidak penting. Saudara ketahui, yang penting saudara itu jalani dulu saja. Ya, jalani, rayakan
Segala sesuatu yang diperintahkan Bapak Yahweh maupun Yesua, yang diperintah kitab suci itu apa? Kita jalani saja. Kalau Jumat Agung tidak ada di dalam kitab suci, ya tidak usah dirayakan. Wong itu cuma hari raya buatan manusia. Tapi rayakanlah hari raya yang benar, supaya saudara dibawa masuk dalam penyingkapan yang besar. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.